Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Dan bagi yang sakit, marilah kita doakan mudah-mudahan kalian cepat sembuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi bahasa Indonesia di tema 1 subtema 2 bagian 2 atau bagian akhir kelas 6 semester 1. Untuk pembahasan kita hari ini yaitu tentang membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok dan simpulan teks laporan. Jadinya ada dua hal yang akan Bapak ingin sampaikan. Sebelumnya sudah pernah kita bahas tentang mencari ide pokok, dan hari ini materi tambahannya yaitu membuat peta pikiran dari ide pokok yang kita dapat. Kemudian Bapak ambil lagi dengan membuat kesimpulan pada suatu teks laporan. Sebelumnya kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan materi hari ini dan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Berdasarkan ide pokok yang ditemukan dalam sebuah laporan, kita dapat membuat peta pikiran. Dengan menggunakan peta pikiran, kita dapat dengan mudah mempresentasikan atau mengemukakan isi sebuah laporan. Langkah-langkah dalam membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok. Perhatikan dengan seksama. 1. Membaca laporan dengan seksama. Artinya dengan teliti, dengan hati-hati agar bisa dipahami. Yang kedua, mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan, terutama judul pada laporan. Yang ketiga, menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang keempat, menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan gagasan utama dan informasi-informasi penting dari sebuah laporan. Dan yang terakhir adalah membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Kemudian kita akan membuat peta pikiran setelah mendapatkan ide pokok pada setiap paragraf. Berikut contoh penyajian ide pokok dalam peta pikiran. Nah, seperti ini diagramnya dari peta pikiran. Jadinya berdasarkan jumlah paragraf pada sebuah teks laporan. Bila yang saat ini contohnya 4 paragraf, maka bentuknya seperti ini, bisa 3 paragraf, bisa 2 paragraf, atau lebih banyak daripada 4 paragraf. Ya, tergantung dari penyajian teks laporannya. Kemudian kita masuk pada contoh untuk membuat ide pokok dan kemudian menjadikannya sebuah peta pikiran. Silakan kalian simak teks laporan berikut ini. Ini untuk paragraf kedua. Kemudian kita akan menjadikannya sebagai berikut langkah-langkahnya untuk mencari ide pokok, kemudian menjadikannya di peta pikiran. Yang pertama, kalian membaca laporan dengan seksama, dengan cermat, dengan hati-hati. Insya Allah sudah kalian lakukan. Yang kedua, cari kata kuncinya dari teks laporan tersebut. Kata kuncinya kita ambil bisa dari judulnya, yaitu bunglon. Kemudian kalian mencari kalimat utamanya dan kalimat penjelas.
Nanti Bapak akan jelaskan, kita cari di mana. Kemudian yang keempat, menggunakan kata tanya. Apa, siapa, bagaimana, yang tadi itu sudah Bapak jelaskan, untuk menemukan gagasan utama dan informasi-informasi penting dari laporan di samping. Contoh seperti ini, kita buat pertanyaan dengan apa. Apa yang dimaksud dengan bunglon? Nah, penjelasannya sudah ada itu. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon, itu pengertiannya. Terus bagaimana bentuk bunglon? Nah, bentuk bunglon bisa kalian lihat dari tampilannya mirip dengan hewan purba. Bunglon jantan mempunyai tanduk sirip dan gelambir leher, sedangkan untuk yang betina tidak memiliki bentuk fisik yang sama seperti jantannya. Kemudian apa kemampuan pada bunglon terdapat pada jawaban di paragraf kedua. Oke, kemampuannya yaitu bisa mengubah warna tubuhnya. Jadinya dari pertanyaan-pertanyaan itu maka kita akan dapat yang pertama gagasan utama, yang kedua kita akan menemukan informasi-informasi penting yang bisa kita tulis. Kemudian yang kelima, menemukan ide pokok. Nah, ide pokoknya seperti ini. Ide pokok paragraf pertama itu kita ambil dari kalimat pertama, yaitu bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Itu untuk ide pokoknya. Sedangkan untuk dan itu juga termasuk dengan kalimat utama pada kalimat pertama, dan sedangkan kalimat penjelas pada nomor 3 ini yaitu kalimat seterusnya, yaitu tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya memiliki tanduk sirip dan gelambir leher, sedangkan bunglon betina tidak memiliki bentuk fisik tersebut. Nah, ini merupakan kalimat penjelas. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Kemudian kita masuk pada paragraf yang kedua. Nah, pada paragraf kedua ini kalimat pertama merupakan kalimat utama atau ide pokoknya, yaitu bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Kemudian untuk kalimat selanjutnya ada 2 kalimat lagi, yaitu merupakan kalimat penjelas, yaitu tetapi bunglon tidak bisa berubah warna kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Biasanya bunglon akan mengubah warna sesuai dengan lingkungannya. Nah, ini merupakan kalimat penjelas. Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan Bapak untuk mencari ide pokoknya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kemudian dari penjelasan tadi bisa kita buat peta pikirannya. Karena terdiri dari 2 paragraf, maka terdiri hanya 2 baris saja atau 2 bagian saja. Nah, seperti ini. Ini merupakan peta pikiran dari kata kunci atau judul bunglon. Nah, seperti ini. Sangat mudah sekali untuk membuat peta pikiran. Atau pada penjelasan sebelumnya juga kita sebut juga dengan diagram. Oke, untuk bagian 2-nya kita mencari ide pokok dan sekaligus mencari simpulan dari sebuah teks laporan. Ini penguatan untuk materi sebelumnya. Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks laporan. Kemudian simpulan dibuat dengan bahasa singkat, padat, dan jelasnya. Perlu kalian bedakan, ide pokok itu kalimatnya lebih panjang daripada simpulan. Jadinya simpulan itu lebih pendek, lebih singkat, lebih padat, namun jelas. Nah, ini cara untuk membuat simpulan dari teks laporan. Kita masuk pada teks laporannya. Tumbuhan sebagai sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Silakan kalian simak paragraf pertama.
Perhatikan penjelasan berikut ini dari paragraf di atas. Yang pertama, kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya yaitu tentang tumbuhan. Sedangkan ide pokoknya pada paragraf di atas yaitu kita ambil dari kalimat pertama, yaitu manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ini ide pokoknya. Kalau untuk simpulan, tadi perlu diingat, dia harus singkat, padat, dan jelas. Berarti kalimatnya lebih pendek daripada ide pokok, yaitu manusia dan hewan memerlukan makanan. Kemudian kita masuk pada paragraf kedua. Silakan kalian simak dan cermati bacaan berikut ini. Oke, sekarang kita ambil ide pokoknya, diambil dari kalimat pertama. Kemudian untuk mencari simpulannya, kita persempit, yaitu protein sangat penting bagi manusia dan hewan. Masuk pada paragraf yang ketiga. Silakan kalian simak dan perhatikan. Ide pokoknya pada paragraf ketiga ini yaitu kita ambil dari kalimat pertama, yaitu manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Sedangkan untuk simpulannya kita persempit, yaitu vitamin sangat penting bagi kebutuhan atau keperluan manusia. Cukup vitamin sangat penting bagi manusia. Oke, demikian penjelasan dari Bapak tentang membuat ide pokok, peka pikiran, dan membuat kesimpulan pada teks laporan. Sebelum Bapak tutup, Bapak mengajak pada kita semua, ayo disiplin jalankan protokol kesehatan, karena pada saat ini kita masih mengalami pandemi, yaitu COVID-19. Patuhi 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi pada saat berada di luar rumah. Tetap jaga kesehatan, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dalam keadaan sehat walafiat. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.